masuk. Terima kasih Suster. Silakan duduk. Dengan keluarga Ibu Sofi ya? Iya dong, Yesus. Oh iya, perkenalkan dulu ya Mbak. Nama saya Anik Perawat Anina. Di sini saya minta waktunya sekitar 10-15 menit untuk konsultasi tentang kondisi Ibu Mbak. Nanti kita akan membahas tentang bagaimana perawatan Ibu Mbak di rumah. Bagaimana, apakah Mbak setuju? Untuk penyakitnya kemarin sudah dijelaskan ya Mbak dari dokter. Mbaknya tahu ibunya sakit apa? Saya kurang paham, Sus. Bisa dijelaskan lagi? Oh iya, baiklah, saya jelaskan kembali ya Mbak. Sesuai diagnosa dokter, ibunya kan menderita kanker paru-paru stadium akhir. Apakah sebelumnya di rumah ada yang merokok? Ada, Sus. Tolong hentikan ya untuk keluarga yang merokok di rumah. Selain nanti akan memperparah kondisi ibu, nanti juga akan membahayakan keluarga lainnya. Saya lanjutin ya. Iya, Sus. Untuk kondisi ibunya kan ada kanker paru-paru stadium akhir. Nah, terus kankernya sudah menjalar ke bagian perut dan bagian dada. Sehingga hal yang bisa kita lakukan adalah untuk terapinya hanya kemoterapi saja. Tetapi karena kondisinya ibu saat ini lemah, kita sebetulnya masih diunggulkan ya Mbak sama dokter ini. Iya. Terus apakah ada kemungkinan ibu saya sembuh, Sus? Untuk kesembuhan ibu kan Mbak tahu kalau kanker kemarin sudah dijelaskan dari dokternya. Kalau kanker itu ada stadium awal dan stadium akhir. Nah ini untuk ibu Mbak sudah di stadium akhir, sehingga kemungkinan untuk kesembuhannya kecil, dan kita hanya bisa berdoa. Yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan kualitas hidup ibunya Mbak. Jadi hal yang kita bisa bantu adalah membuat pasien nyaman, pasien tenang, dan tidak merasa kesakitan. Seperti itu Mbak. Untuk tanda-tanda khusus yang harus saya perhatikan itu apa ya, Sus? Nanti bisa dicek kondisi ibu ya Mbak. Seumpama ibunya sesak atau lemas, itu nanti tetap tenang, fokus, jangan panik. Nanti langsung saja dibawa ke rumah sakit. Seperti itu. Kalau di rumah, Sus, biar ibu tidak merasa kesakitan, bagaimana ya, Sus? Untuk perasaan nyeri memang untuk penyakit ibu pasti akan menimbulkan nyeri, apalagi di bagian perut sudah menyebar sel-sel kankernya. Oleh karena itu, hal yang bisa dilakukan itu yang pertama adalah untuk keluarga harus selalu memberikan obat yang diresepkan dokter secara teratur dan tepat waktu, karena itu adalah obat untuk mengurangi nyeri dari ibu. Ini nanti akan kita bawakan pulang untuk obat yang sudah diresepkan oleh dokter ya Mbak. Untuk makanannya, Sus, selama di rumah gimana ya, Sus ya? Nah, sebelumnya kan Mbak sudah tahu penyakit ibunya itu adalah kanker paru-paru. Nah, sudah menjalar ke bagian perut ya. Nah, jadi seharusnya kalau untuk ibunya nanti tidak mungkin makannya tidak akan banyak, tidak akan lahap, dan mungkin kadang akan terjadi kesulitan mencerna. Jadi untuk makanannya tidak perlu banyak, yang penting nutrisinya terpenuhi. Misalkan kalau ibunya mau makan jus itu boleh, lalu bubur atau makanan yang lembut, porsinya sedikit saja tetapi sering. Terus ibu itu kan sering gelisah juga ya, Sus ya? Itu gimana ya saya menanggapinya, Sus? Untuk pasien dengan kondisi-kondisi yang sudah terminal atau sudah stadium akhir, hal tersebut wajar biasa terjadi. Yang terpenting sekarang adalah dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat, dan hal yang paling bisa Mbak lakukan dan keluarga lakukan adalah membuat ibu nyaman dan tenang. Saya takut, Sus, kalau ibu kenapa-napa terus saya kehilangan ibu. Perasaan seperti itu wajar ya Mbak, karena pasti akan terjadi kecemasan, kegelisahan karena anggota keluarga sakit dengan penyakit yang sudah disembuhkan. Oleh karena itu Mbak harus merasa tetap semangat, tidak boleh merasa sendirian, karena banyak lingkungan Mbak yang mendukung. Atau nanti kalau Mbak atau keluarga butuh konsultasi atau ingin bicara mengenai kondisi ibu, nanti kami akan bantu dengan
kasih Sus. Enggak sama-sama. Apakah masih ada yang mau diskusikan atau ditanyakan lagi? Sudah Sus, sudah cukup. Saya sudah cukup terbantu dan aku bagaimana cara merawat ibu. Jadi kalau untuk sedikit perawatan, apa yang harus dilakukan lagi ya? Makin ini merujuk ke rumah sakit Sus. Ya, tadi kita tenang, tidak boleh panik ya. Ya Sus. Lalu untuk kondisi ibu di rumah nanti sebisa mungkin posisikan senang mungkin untuk ibunya bisa dibantu dengan posisi miring atau dengan bantal di bawahnya agar ibunya tidak terlalu merasa sesak. Apakah dia mau diskusikan lagi? Tidak ada Sus, terima kasih. Ya, sama-sama. Semoga keluarga selalu diberi kekuatan dan menyerah. Hal terbaik yang bisa kita lakukan sekarang adalah membuat ibu nyaman dan merawat ibu dengan cinta kasih. Terima kasih Sus. Sama. Jadi Sus, terima kasih.